Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, setelah kita tunggu lebih dari 10 menit ya, mahasiswanya kayaknya belum lengkap, tapi kita mulai saja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal perkuliahan dan juga di awal minggu ya, awal minggu di mata kuliah KWN ini, itu kita akan melaksanakan perkuliahannya secara variatif ya, jadi selang-seling antara sinkron dan asinkron supaya apa? Sebenarnya ada dua sisi mata uang ketika pelaksanaannya adalah asinkron. Ketika pelaksanaannya adalah asinkron, yang enak ada di dua sisi. Rekan-rekan enak, saya pun enak, tapi saya merasa gabut aja gitu ya. Karena saya hanya mengelola bahan perkuliahan saja yang ada di learning. Dan menurut saya itu kurang kurang berkenan bagi saya ya. Jadi saya selipin aja perkuliahan sinkron pada minggu ganjil. Jadi minggu satu kemarin kita sudah sinkron, minggu ketiga itu kita sinkron, dan sekarang minggu lima kita sinkron tentang hak dan kewajiban warga negara. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah sedang melaksanakan magang ya, tapi kalau kelas malam sih sebenarnya sudah nggak ada masalah dengan kelas magang. Kelas apa dengan magangnya. Kecuali kalau yang kelas pagi ya, kelas pagi ya memang semester 5 berbenturan dengan jadwal magang sehingga saya gabungkan di jadwal hari Rabu. Ya, kalau kelas malam kan memang setiap pagi kita terbiasa kerja, malamnya kuliah ya. Akan tetapi karena ini semester terakhir, saya mencoba untuk memfasilitasi teman-teman lebih fokus ke TA. Sehingga mata kuliah kewarganegaraan itu saya laksanakan secara sinkron. Ya kalau maaf, sinkron asinkron. Kalau asinkron ya rekan-rekan senang, saya juga senang. Akan tetapi saya tidak bisa memastikan bahwa atensi rekan-rekan ikut itu 100% hadir ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran KWN. Jangankan perkuliahan KWN, perkuliahan yang core atau inti pun beberapa mahasiswa ketika pelaksanaan asinkron banyak yang tidak menonton video pembelajarannya. Ya, dan ini juga masih belum lengkap, jadi 35 ya, nanti di tengah-tengah sesi akan saya coba untuk apa namanya absen. Saya izin share screen, rekan-rekan semuanya. Oke, di Learning saya juga sudah mengupload materi seperti biasa yang saya turunkan dari buku acuan negara. Rekan-rekan, mungkin teman-teman bisa akses di Learning MPK 003 IF ya. Eh, Di sini materi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Silakan teman-teman bisa unduh materinya. Ya, materinya cukup menarik rekan-rekan. Ada 30 halaman yang bisa dipelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini terkait bab kelima ya, minggu kelima tentang buku acuan negara, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, gitu ya. Jadi ini adalah materi yang sangat menarik. Jadi teman-teman itu bisa melihat dari berbagai sudut pandang terkait hak dan kewajiban warga negara. Dari materi yang ada ini, kemudian sudah saya rangkum, ya sudah saya rangkum menjadi modul yang lebih mudah untuk dipelajari rekan-rekan terkait hak dan kewajiban warga negara, gitu ya.
Ini saya coba skip di bagian kesimpulan. Hmm. Ya, materi itu kemudian saya rangkum dari beberapa materi yang juga saya ambil dari referensi atau peranata luar ya, yang saya kira materinya lebih sederhana untuk dipahami, ya, tentang hak dan kewajiban warga negara. Kita akan membahas spesifik tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya. Kita bisa melihat dua situasi atau gambar atau ilustrasi dari slide presentasi pertama yang saya tampilkan di sini. Di bagian atas ini ada kondisi di mana ada beberapa anak yang sedang pulang sekolah, perjalanan dalam rangka selesai melaksanakan pembelajaran, ya pulang sekolah, dan berpapasan dengan beberapa anak yang mungkin kalau kita sebut sebagai kalimat konotatif adalah anak jalanan yang mungkin mereka tidak melaksanakan pendidikan sebagaimana mestinya. Ini merupakan potret yang cukup memprihatinkan dan miris dan banyak terjadi di kota besar termasuk juga di Batam, di mana sebenarnya umur-umur anak yang seperti di foto ini adalah sebenarnya mereka punya hak, ya punya hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pemerintah mencoba untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia, misalnya kalau dulu dengan uh, apa namanya beasiswa sekolah, kalau sekarang dengan KIP ya, KIP untuk memfasilitasi teman-teman atau masyarakat yang kurang mampu untuk dapat bersekolah sebagaimana mestinya. Beberapa prinsip orang tua yang mungkin dengan keadaan ekonomi yang minim, mereka enggan untuk menyekolahkan anaknya dan langsung menyuruh anaknya untuk membantu orang tuanya bekerja. Dan hal seperti inilah, potret seperti inilah yang menggambarkan bahwa beberapa warga negara itu belum mendapatkan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, kalau kita lihat dari dua potret yang ditampilkan di sini, kita fokus ke yang atas dulu. Apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksanakan dengan baik? Jawabannya belum, ya. Terutama kita membahas haknya ya. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak belum teratakan dengan sempurna, ya. Kemudian terkait kewajiban, kita lihat di bagian kanan bawah ini ada beberapa orang yang sedang di kantor wilayah di apa namanya pajak ya, di mana kalau sekarang kan sudah menggunakan e-filing ya, e-filing ya. Kalau dulu tuh untuk melapor pajak itu harus ke eh, kantor pajak ya, sehingga memerlukan waktu yang relatif rumit ya. Tapi sekarang relatif lebih enak dan banyak sekali kebijakan pemerintah itu terkait pemutihan pajak ya untuk memfasilitasi masyarakat yang enggan membayar pajak untuk dapat peduli terhadap kewajiban sebagai warga negara. Karena bagaimanapun pajak yang dikontribusikan oleh setiap warga negara itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara ya. Dan kita lihat bahwa sekarang banyak warga negara yang enggan melaporkan pajak, yang mungkin pajaknya yang cukup tertib untuk direkap adalah pajak-pajak tenaga kerja yang terikat terikat kontrak atau terikat kerja di suatu instansi pemerintah atau swasta sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, PNS, P3K dan sebagainya, di mana pemasukan bulanannya itu langsung dikalkulasikan dengan nilai pajaknya. Apakah dia sudah memenuhi 60 juta per tahun atau belum.
ya dia masuk kategori S atau SS. Tapi kalau yang wirausaha, wira swasta, kemudian apa namanya pengusaha itu banyak sekali yang dalam tanda kutip mereka belum sadar terkait kewajiban warga negara untuk membayar pajak sehingga akan kelihatan bahwa ketika melaporkan pajak mereka enggan memberikan yang berlebih padahal mereka sudah mendapatkan haknya membuka membuka lowongan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan mungkin yang kita sebut sebagai selebgram, selebgram, ya, TikTok, kemudian IG dan lain sebagainya, yang mana di sana banyak sekali transaksi yang apa namanya berjalan, akan tetapi tidak terpantau dengan baik oleh Ditjen Pajak, sehingga mereka banyak yang nilai atau nominal pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, inilah yang diperlukan bagi kita, bagi teman-teman, bahwa kita itu harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita akan membahas tentang konsep dasar hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban itu adalah yaitu yang merupakan hal yang harus dilaksanakan. Teman-teman yang sudah bekerja berarti untuk mendapatkan hak, misalnya gaji, ya berarti harus ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan dalam 1 bulan penuh misalnya. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Apa saja hak warga negara Indonesia yang umum perlu rekan-rekan perhatikan? Dan mungkin ini hanya mengulang materi yang pernah teman-teman dapatkan pada saat sekolah, mungkin di pendidikan dasar sudah diperoleh ya, pasal 27, 28, sampai dengan ke pasal 34 itu kan bunyi-bunyi pasal yang sebenarnya sudah teman-teman pelajari pada saat pendidikan dasar ya. Mungkin ada beberapa yang masih ingat, ada beberapa yang sudah lupa gitu ya. Di sini adalah hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Landasan hak dan kewajiban yang pertama kita ngacu dari pasal 27. Di mana pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kalau kita lihat dari sisi haknya, maka untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, maka kewajibannya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya, jadi teman-teman tuh eh, harus memahami ini ya. Jadi hak sebagai warga negara dalam aspek atau kajian hukum adalah untuk diberlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang 45. Dan kewajibannya ya jelas menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal 28. Di sini kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ya. Jadi ini undang-undang yang sudah terpaktum ya, di mana hak sebagai warga negara adalah kita diberikan hak untuk mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, baik di lingkungan yang kecil, dari lingkungan rukun tetangga, rukun keluarga, sampai dengan lingkungan sosial, baik itu lingkungan di sekolah, kuliah, perkuliahan, kampus, ataupun di dunia kerja, ataupun di lingkup-lingkup yang lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dibatasi untuk kita melakukan mengeluarkan pikiran. Akan tetapi ketika kita mengeluarkan pikiran, pendapat dan lain sebagainya, jangan pernah Anda menyampaikan berita-berita hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan ada ketentuan hukumnya jika ada hoax atau ujaran kebencian yang disampaikan. Dan itu merupakan salah satu dosa besar dari tiga dosa besar di dunia pendidikan ya, selain pelecehan ya, pelecehan seksual ya, dan kekerasan atau bullying. Kewajiban di sini kalau kita mengacu di pasal 28 adalah untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya, semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran, pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Serta netral ya, dan tidak ada unsur keberpihakan. Kemudian pasal 28A itu setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga kita dapat mengartikan dari aspek haknya, maka setiap orang berhak untuk hidup. Ya. Kewajibannya, setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perilaku kriminal seperti pembunuhan itu berarti jelas itu melanggar pasal 28A ya, contohnya. Kemudian pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ya. Haknya adalah setiap orang berhak membentuk keluarga ya. Jadi tidak ada batasan bahwa setiap warga negara itu wajib memiliki keturunan atau dibatasi keturunan maksimal 2. Kalau program KB itu hanyalah anjuran ya, bukan larangan ya. Jadi 2 anak cukup itu adalah anjuran ya, bukan merupakan larangan. Jadi dulu itu kan ada stigma bahwa banyak anak banyak rezeki gitu ya. Karena pada zaman dahulu itu ketika banyak anak-anak itu bisa dikerahkan, dilibatkan dalam urusan pekerjaan, khususnya pekerjaan rumah tangga ya. Akan tetapi sekarang kan stigma itu sudah bergeser bahwa pendidikan adalah merupakan dasar paling fundamental untuk perkembangan anak. Dan setiap pendidikan itu kan berbeda-beda ya. Kalau dulu anak itu harus pintar ya. Kalau sekarang itu anak itu harus bisa mengeksplorasikan keseluruhan potensi pada dirinya. Ya. Kalau kita lihat dari program-program yang dicetuskan oleh Pak Nadiem Makarim ya terkait Merdeka Belajar ini sebenarnya terobosan yang sangat intuisif ya, sehingga sekarang banyak sekali kurikulum khususnya di pendidikan pra sekolah atau pra SD itu siswa itu dituntut untuk bahagia bukan untuk pintar gitu ya. Dan untuk sampai pendidikan tinggi pun mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk dapat mengambil pengalaman baru di tempat lain. Misalnya kalau saat ini yang lagi eksis di Poltek itu adalah mahasiswa Merdeka Belajar ya atau PMM. Dari beberapa sudut Nusantara berkumpul di Batam. Kewajibannya adalah melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian pasal 28B ayat yang kedua adalah setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Haknya adalah setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajibannya bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya di sini adalah
harus mampu melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut, baik itu anak anak kandung ataupun anak-anak yang ada di sekitaran lingkungan mereka. Itu adalah pasal-pasal yang merupakan pasal-pasal yang umum yang harus diketahui oleh warga negara. Dan banyak sekali sebenarnya pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya, tidak mendapatkan persamaan hukum, misalnya berat sebelah, gitu ya. Termasuk salah satu contoh main hakim sendiri itu juga merupakan pelanggaran hak sebenarnya. Yang pertama hak asasi manusia, yang kedua terkait perlindungan hukum, ya. Karena maling, misalnya maling, begal dan sebagainya itu kan mereka baru tersangka ya, belum jadi terdakwa ya. Dan tersangka itu belum tentu dia yang melakukan gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan info oh si A ini maling gitu ya dari orang yang lain tanpa ada saksi yang kuat dan kita langsung main hakim sendiri, ini jelas melanggar hak ya. Kemudian dilarang mengeluarkan pendapat ya. Beberapa waktu yang lalu pada saat zaman zaman apa namanya orde lama ya mungkin pernah maaf orde baru ya mungkin pernah terjadi ya, dilarang mengeluarkan pendapat ya. Dan sejak adanya era reformasi sekarang pers sudah dibebaskan untuk mengemukakan pendapat ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendapatkan kesempatan memilih ya. Misalnya teman-teman diberikan hak untuk melakukan pemilihan pemilu ya tingkat kota, provinsi dan nasional, tapi tidak mendapatkan hak padahal teman-teman sudah mendapatkan keterangan domisili atau KTP di tempat tinggal rekan-rekan. Kemudian tidak mendapatkan pengajaran dan pendidikan kalau misalkan teman-teman melakukan kegiatan pembelajaran itu ya, tidak mendapatkan pengajaran, pendidikan itu juga merupakan pelanggaran hak. Atau misalnya ketika teman-teman sudah kuliah, kemudian ada beberapa mata kuliah yang sama sekali tidak ada info terkait bagaimana keberlangsungan perkuliahan tersebut gitu ya. Tidak ada proses BBM di dalamnya, padahal di SID itu tertulis bahwa tercantum berapa sekian SKS untuk mata kuliah tersebut. Selain pelanggaran hak, ada juga tindakan terkait pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang dilakukan pemerintah. Contohnya tidak membayar pajak, ini sering terjadi. Khususnya untuk pajak motor ya, karena polisi di Batam ini relatif baik ya, sehingga jarang sekali ada tilang ya, berbeda dengan mungkin kita lihat di Jawa ya. Kalau di Jawa itu lebih tertib, apalagi di Jakarta ya, dengan penerapan ganjil genap yang lebih eh, tegas ya. Kemudian pembayaran PBB rumah itu juga banyak yang menyepelekan, padahal nilainya nggak besar ya, nggak sampai 100 ya, untuk luasan tanah yang kurang dari 100 meter itu nggak sampai 100.000 itu ya. Dan mungkin WTO ya. Jadi sebenarnya Batam ini merupakan kota yang kemajuannya sangat pesat ya kalau kita lihat dari beberapa dekade terakhir karena adanya WTO. Termasuk kalau kita menyinggung masalah Rempang itu juga merupakan selain menjadi pemasok pendapatan domestik bruto nasional, tapi juga memberikan dampak langsung ke BP. Ya, tidak hanya langsung ke pemerintah pusat, tapi ke BP juga. Dampaknya apa? Investor MEG yang mengakuisisi Rempang ya
ya itu kan berarti lahannya nyewa BP Batam itu ya, dengan membayar WTO gitu ya, karena status tanah di Rempang itu kan HGB, hak guna bangunan, sehingga mereka atau investor itu harus membayar pada BP Batam ya, sehingga nilai itu nggak kecil itu ya. Untuk tipe, untuk gambaran ya WTO ya untuk tahun 2030 paling mahal itu Nagoya. Nagoya itu untuk tipe rumah 72 aja harganya 6 juta itu WTO-nya. Kalau Batam Kota itu ya 5,5, Nongsa itu 5 juta. Pokoknya daerah Sekupang juga relatif lebih murah. Dan paling murah ya adalah daerah pulau-pulau di sekitar Batam, salah satunya Rempang. Rempang itu untuk luasan tanah 72 meter itu WTO-nya 2 juta. Kalau kita kalkulasikan bahwa Rempang itu adalah luasnya 17.000 meter persegi, kita bisa memperkirakan kira-kira itu berapa yang diperoleh dari pemerintah dari pajak itu ya. PBB-nya udah pasti besar. HGB-nya juga lebih besar lagi ya, karena luasannya dari 17.000 hektar di Rempang yang dikelola itu adalah 6 sampai 7.000 hektar, dan itu nilainya sangat besar ya. Dan hasil dari pajak inilah yang digunakan untuk mengembangkan Kota Batam. Pelebaran jalan yang masif, tidak ada pelebaran yang lebih masif dari Batam di daerah-daerah lain di luar Batam. Kemudian tahun depan ada isu akan dikembangkan LRT dan MRT di Batam. Bukan MRT ya, LRT ya, LRT. Jadi eh, menjadi calon kota besar yang memiliki LRT nomor 3 di Indonesia ya. Yang pertama di Jakarta, jelas yang kedua di Palembang. Palembang karena kemarin ada event Asian Games. Tapi kalau di Palembang itu saya kira LRT-nya nggak begitu eh, bermanfaat karena memang di sekitaran sana tidak begitu macet perjalanannya dan dia hanya satu ruas saja. Kalau teman-teman yang asli Palembang tuh pasti tahu ya. Jadi itu dia cuma satu lintasan saja pulang balik ya dari bandara sampai ke jembatan Ampera sampai ke selatan nggak gitu sampai kemana ya saya lupa titik akhirnya. Kemudian pengingkaran kewajiban berikutnya adalah melawan hukum. Maaf, melawan hukum ya. Jadi hukum ya ini udah jelas ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian tidak menjaga ketertiban, ya misalnya teman-teman mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM dan menggunakan helm, melanggar aturan yang berlaku dan tidak ikut mempertahankan NKRI. Ya. Nah ini salah satu contoh ilustrasi warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan. Contohnya gambar atas ini adalah bagaimana warga negara tertib mematuhi marka jalan ya kalau kita dalam mengendarai kendaraan bermotor jalan. Oke, jadi kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan yang tadi saya sampaikan, kemudian wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ya, bela negara. Ya kalau salah satu mata diklat ASN tuh ada yang namanya bela negara, berapa jam ya dulu ya kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari, 2 hari 16, 24 jam ya upaya bela negara. Ya memang sedikit lebih lunak daripada negara-negara yang lain seperti Korea Utara, Korea Selatan ya yang ada wamil, dan Thailand. Thailand itu kayaknya ada wamil juga. Wamil itu wajib militer. Iya, sekian tahun itu ya. Kalau di Korea Selatan itu pernah ada kasus bahwa eh, ini klub sepak bola ya, kita bahas sepak bola itu Hong Min Son ya salah satu pemain internasional Korea Selatan yang saat ini main di Tottenham Hotspur di Liga Inggris, itu jika berhasil meraih emas negaranya Korsel,
apakah itu di Piala Asia atau Asian Games, maka dia dibebaskan dari wajib militer. Dan akhirnya dia kalau tidak salah dapat emas dan bebas dari wajib militer. Tapi kalau Indonesia tidak ada wajib militer ya, tapi kita wajib untuk ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian yang ketiga adalah wajib menghormati hak asasi manusia yang lain, ya. Tidak ras, suku, agama, budaya, ya, itu tidak ada yang berbeda. Kita harus menghormati jam ibadah teman yang lain. Kalau ada waktu sholat 5 waktu ya dipersilakan, waktu ke gereja Sabtu dan Minggu dipersilakan, waktu memperingati hari-hari besar agamanya masing-masing juga dipersilakan. Kita juga harus saling menghormati itu ya. Ya meskipun banyak sekali kasus yang masih terjadi hal kontroversial ya di negara kita ya seperti tidak terima adanya suara-suara yang mengganggu masyarakat sekitar ya dari toa apakah itu di tempat ibadah agama tertentu gitu ya. Tapi dengan teman-teman memahami hak dan kewajiban warga negara, teman-teman harus saling toleransi ya, antar umat beragama. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dalam undang-undang. Dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apa urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa? Ya, dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Serta terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Contohnya, pemerintah akan mampu meningkatkan pembangunan nasional dari pajak yang dibayarkan dari masyarakat ya, dan masyarakat itu membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban. Masyarakat membayar pajak untuk pembangunan nasional itu digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kemudian rekan-rekan atau mungkin saudara atau anak rekan-rekan itu sekolah di instansi pendidikan dari pemerintah itu berarti mendapatkan hak untuk sekolah itu ya, untuk mengenyam pendidikan. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk harmonisasi ketika kita menerapkan hak dan kewajiban dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian akan terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Dan akan terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Nah, ini sering terjadi adanya subsidi silang. Contoh yang paling konkretnya adalah BPJS gitu ya. Jadi teman-teman dengan membayar sekian rupiah ya itu dapat mendapatkan fasilitas kesehatan yang hampir setara. Tidak tidak betul-betul setara tapi hampir setara. Kalau dulu kan klasterisasinya sedikit berbeda ya, Japsostek itu hanya yang pekerja dan khususnya ASN, dan ASN itu akan bisa mendapatkan jaminan kesehatan langsung di rumah sakit umum misalnya ya. Tapi kalau sekarang semuanya harus dirujuk dari Vaskes 1 itu ya, dan baik dari ASN, buruh atau uh, petani misalnya itu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Bedanya hanya di kelas BPJS-nya. Tapi dengan biaya yang tidak besar, mereka mendapatkan fasilitas yang fasilitas atau hak ya, hak untuk mendapatkan kesehatan atau hidup yang layak. Oke, mungkin itu sekilas tentang pembahasan kita terkait hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu sudah tercantum di undang-undang ya rekan ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya materi yang sudah teman-teman dapatkan pada saat dulu mengenyam pendidikan dasar, dan seharusnya teman-teman tidak perlu belajar lebih banyak lagi karena ini sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh praktik kewarganegaraan ya. Ini ada praktik atau tugas, tapi kita tidak perlu mengerjakan ini karena sesuai RPS yang saya sampaikan,
di minggu ke-7 atau 2 minggu lagi nanti akan saya berikan tugasnya ya. Jadi untuk pendidikan kewarganegaraan ini tidak saya berikan tugas mingguannya, tapi saya harap teman-teman membaca referensi ini. Bacaannya cukup menarik ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya coba absen ya. Kalau ada absen, absen. Nah, sekaligus saya menutup recordingnya ya.